Budidaya ikan hias di Jawa Timur dari waktu ke waktu tidak pernah sepi peminat. Berbagai jenis ikan hias silih berganti bermunculan seiring minat dan hobi masyarakat. Di antara berbagai jenis ikan hias, salah satu jenis ikan hias yang masih terus awet digemari penghobi adalah ikan cupang. Berbicara ikan cupang, belum lengkap bila tidak berkunjung ke Kelurahan Ketami, Kota Kediri. Di kelurahan paling pinggir kota Kediri ini, terdapat ratusan rumah tangga yang beternak ikan cupang, baik sekedar sebagai penghasilan tambahan atau bahkan pekerjaan utama. Salah satunya adalah Heru Sulistyo. Pria 50 tahun ini telah menggeluti budidaya ikan cupang sejak tahun 1997 hingga sekarang. Dengan mempekerjakan 2 orang pegawai, Heru menjadikan budidaya ikan cupang sebagai pekerjaan utama. Menurut Heru, budidaya ikan cupang bisa dijadikan mata pencaharian bila dikerjakan secara serius. Ikan hias warna-warni dengan ciri khas berumbai-rumbai ini diyakini akan tetap mendapat tempat di hati penghobi ikan. Sebab ikan ini tergolong eksotis dan harganya terjangkau oleh semua kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa. Selama hampir 20 tahun menekuni budidaya ikan cupang, Heru kini lebih fokus pada penyediaan benih. Untuk menunjang sistem produksinya, ia telah memiliki puluhan petak kolam beton untuk proses budidaya. Koleksi induk ikan cupang yang dimiliki Heru juga terbilang sangat lengkap, yakni sekitar 2.000 ekor. Koleksinya terdiri atas aneka warna dan jenis, diantaranya half moon, serit, lakat, bangkok, dan giant. Penempatan induk ikan cupang terbilang simpel dan praktis. Pembudidaya hanya menempatkannya dalam botol plastik bekas air minum kemasan. Satu botol berisi 1 induk jantan. Ikan cupang jantan wajib dipisah penempatannya saat memasuki usia remaja, karena memiliki sifat petarung atau kanibal. Pemeliharaan induk ikan cupang juga gampang, yakni cukup mengganti air setiap 2 atau 3 hari sekali, sambil memberinya makan cacing sutra. Wadah yang dijajar rapi selanjutnya ditutup terpal agar tidak panas, sekaligus mengurangi sifat petarung dari ikan. Praktisnya pemeliharaan induk ikan cupang ini memudahkan pembudidaya untuk mengkoleksi ribuan induk ikan cupang untuk proses pembuatan benih. Proses pemijahan ikan cupang juga tidak kalah sederhana, yakni dengan memanfaatkan galon bekas cat 5 kg. Lalu, bagaimana proses perkawinan hingga penetasan telur? Ternyata juga mudah. Cukup dilakukan di plastik galon tersebut. Plastik galon dapat disusun bertingkat untuk menghemat ruangan. Proses pemijahan untuk menghasilkan telur diawali dengan pemilihan induk ikan cupang yang siap kawin. Adapun tanda ikan cupang yang sudah siap kawin adalah pejantannya mengeluarkan banyak gelembung di permukaan air, sedangkan betinanya memiliki bentuk tubuh buncit. Ikan cupang siap dikawinkan saat usia menginjak 3 bulan atau lebih. Ikan cupang betina yang telah disatukan dengan ikan cupang jantan dalam galon akan bertelur dalam waktu 2 hari. Dan selang 2 hari kemudian, menetaslah telur-telurnya. Pada usia 7 hari, anakan ikan cupang bisa dipindah ke kolam beton. Tiap betina ikan cupang bisa menghasilkan anakan sekitar 300 ekor. Pakan anak ikan cupang adalah kutu air dan cacing sutra. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, bisa dilakukan dengan membiarkan sendiri kutu air di kolam khusus. Selama menekuni budidaya ikan cupang, Heru mengaku tidak pernah mengalami kesulitan memasarkan. Selama ini, Tengkula datang langsung ke kampungnya karena memang telah dikenal sebagai sentra ikan cupang.
Tiap bulan Heru menargetkan bisa menjual ikan cupang sebanyak 200.000 ekor dengan nilai jual 20 juta rupiah. Untuk saat ini jenis yang kami geluti untuk pembenihan kita punya jenis bulan atau half moon, jenis serit, plakat, terus sama bangkok, giant. Ada kendala-kendala? Kendalanya ada pasti, semua hubungan dengan nyawa ada kendala. Pancaroba seperti ini ada kendala, tapi karena kita sudah pengalaman, pancaroba itu bisa mensiasati pakai air, dan kualitas air itu bisa kita siasati dengan tutup atau pelindung kolam itu, tutup di atasnya. Untuk pemasarannya sama mana? Untuk pemasaran benih sementara kita kerjasama dengan petani, ada di Pare, di Sambi, terus ada yang di Keras, Tulungagung, Blitar, itu ada sebagian di sekitar kota Dander atau Kediri. Untuk omsetnya per bulan? Untuk omset target kita mentargetkan 1 bulan minimal 200.000 benih. Itu baik dari masing-masing jenis itu. Kita total sampai segitu. Untuk jumlah indukan sendiri, Pak? Jumlah indukan karena kita permintaan benih itu banyak, kita 3 sap. Jadi 3 sap itu dalam arti kita punya 3 sap untuk jenis bulan, 3 sap untuk jenis serit, 3 sap untuk jenis bangkok, 3 sap plakat, 3 sap giant. Jadi 1 kali pijahan kita menjajakan rata-rata 300 ekor. Heru menyebut kendala utama budidaya ikan cupang adalah faktor alam, yakni fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu. Pada masa pancaroba tersebut, banyak benih yang gagal tumbuh karena serangan jamur dan bakteri dalam air. Untuk menyiasati kondisi ekstrim tersebut, dibutuhkan perhatian yang ekstra dalam budidaya. dipercaya sebagai perwujudan Putri Mandalika. TV One memang beda. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ini ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si hamil. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah.
TV1 memang beda. Selamat pagi pemirsa, saya Tisa Noveni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam Kabar Pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar Pasar di TV1 memang beda. Inilah gapura wisata ketika Anda memasuki wilayah Kecamatan Mlegok, Kabupaten Blitar. Gapura bergambar ikan koi adalah merupakan ikon sebagai tanda bahwa wilayah tersebut merupakan sentra budidaya besar di Blitar. Di Kecamatan Mlegok terdapat sedikitnya 3 desa penghasil ikan koi, yakni Kelurahan Mlegok, Desa Kemloko, dan Desa Penataran. Di desa-desa tersebut, sekitar 75% penduduknya menekuni budidaya ikan hias koi sejak puluhan tahun silam. Karena kualitas ikan koi yang mereka hasilkan sangat bagus, membuat ikan koi dari Blitar sudah dikenal di seluruh Nusantara. Berbagai jenis ikan koi seperti kohaku, ikan koi sanke, taiso, ikan koi kojaku, dan juga ikan koi asagi asal Blitar memiliki yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan koi dari daerah lain. Selain kultur tanahnya yang bagus, kualitas tinggi yang dimiliki ikan koi Blitar disebabkan proses pembudidayaannya yang sangat baik. Oleh para peternak, biasanya ikan hias tersebut dijual saat masih berumur 3 bulan dengan panjang 15 cm dengan harga belasan hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Harga itu berdasar corak warna dan jenisnya. Dalam sekali panen, biasanya para peternak mampu menjual hingga 1.000 ekor ikan koi. Sebelum dijual, ikan koi perlu dikarantina di kolam tembok dengan air bening agar bisa beradaptasi serta membunuh jamur dan bakteri yang masih menempel. Pemindahan di kolam ini sekaligus untuk memilah jenis berdasarkan kualitas, corak, dan warna ikan. Karena sudah dikenal sebagai sentra koi, pembudidaya tidak perlu khawatir dalam pemasaran. Para tengkulak mendatangi sentra budidaya untuk membeli secara langsung. Beberapa pembudidaya skala kecil bahkan menjajakan dagangan ikan koi sistem online lewat internet. Jenis koi yang diunggulkan kohaku sama sanke yang diunggulkan. Tapi untuk jenis-jenis lain ya banyak yang ternak, cuma nggak seberapa lah yang kita. Banyak jenisnya, ada 17 jenis, cuma yang paling unggulan 2 jenis kohaku sama sanke. Untuk pemasaran sendiri selama ini seperti apa, Mas? Pemasaran teman-teman banyak yang melalui online ada. Terus yang langsung seperti ini langsung ke pedagang langsung. Tapi teman-teman yang terutama yang muda-muda itu via HP atau internet itu bisa online sampai ke luar pulau seluruh Indonesia. Berbeda dengan ikan cupang yang membutuhkan lahan dan modal kecil, budidaya ikan koi membutuhkan modal lumayan besar. Untuk kebutuhan induk bahan pemijahan, dibutuhkan ikan koi yang telah berumur 3 tahun atau lebih dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Proses pembesaran ikan koi hasil pemijahan juga membutuhkan lahan luas berupa peta tanah yang mendapat pengairan teratur. Namun, hasil yang diperoleh juga sepadan dengan modal yang dikeluarkan. Seperti penuturan Muhammad Rozik, salah satu pembudidaya ikan koi asal Desa Mlegok, ia memilih memanfaatkan lahan sawahnya untuk budidaya ikan koi daripada memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Sebagai gambaran, tiap petak seluas 700 meter persegi bisa diisi 300 ekor ikan koi grade A.
Setelah dipelihara selama 3 bulan, ikan koi yang dihasilkan adalah ikan koi dengan panjang 30 cm dengan harga jual antara Rp150.000 sampai Rp250.000 per ekor. Tiap petak bisa menghasilkan tidak kurang dari Rp50 juta. Hasil ini jauh lebih tinggi dibanding bila sawah ditanami padi atau komoditas pertanian lainnya. Ini sekitar 700 meter persegi. Terus ikan yang ditebar ada berapa? Saya tebar, saya kasih isi 300 ekor. Kelas A. Kelas A ya? Iya. Pak, selama ini suka dukanya seperti apa sih Pak? Untuk menjadi petani koi ini seperti apa Pak? Ya sebetulnya segala sesuatu ada risikonya, tapi sebetulnya duka itu nggak pernah dirasakan karena memang pantang menyerah. Kita senang bekerja keras kan. Artinya laku terus di pasar untuk koi. Iya, selama ikan kan selama 20 tahun kan prospeknya tetap bagus, tetap lancar di pasaran. Tapi untuk besok ikan nggak laku atau lebih lancar nggak tahu saya. Artinya untuk saat ini seperti apa Pak? Ya gitu tadi saya sampaikan ya, ikan kan lancar. Kalau ditanya ke depannya saya nggak tahu. Besok nggak laku atau besok lebih lancar nggak tahu gitu. Artinya untuk saat ini selama 25 tahun ini penghasilan bagus dari ikan ini bisa menjanjikan Pak. Iya, untuk khususnya petani karena hasilnya di atas pertanian lah gitu aja. Terus Pak Rojik, untuk lahan Bapak sendiri ini kalau diuangkan Pak satu kali panen koi bisa menghasilkan berapa rupiah Pak? Ini untuk ini? Iya. Untuk koi 300 ini biasanya ini 3 bulan lagi panjangnya 30-35 ya. Ya katakan 100 partai loh ya. Iya. 150 sampai 200 ribu per ekor. Kalau 300 ya mungkin untuk saya nih, ini mungkin ya laku 50 juta. Kendala yang umum dialami oleh pembudidaya ikan hias adalah faktor cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini kerap terjadi, di mana suhu tiba-tiba berubah drastis dari hujan deras menjadi panas terik. Untuk mengantisipasi hal ini, pembudidaya biasanya menambahkan probiotik ke dalam air kolam untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh ikan-ikan koi yang mereka ternak. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan Kabar Siang. TV One memang beda. Halo, selamat malam pemirsa. Proses terjadinya ledakan di Sarina dan rangkuman berita yang disajikan secara akurat dan terpercaya. bagaimana kemudian kondisi korban luka? Kabar hari ini
Di TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahala. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Blitar, selain dikenal sebagai Bumi Bung Karno, juga merupakan sentra penghasil ikan koi hias yang sudah banyak dikenal masyarakat luas. Bisnis budidaya ikan koi tersebut, bila dilakukan dengan tekun, ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat. Karena menguntungkan, banyak di antara para peternak di Blitar yang menggantungkan hidup dari budidaya ikan koi. Salah satunya adalah Agus Rianto, salah seorang peternak yang sukses menekuni budidaya ikan koi. Bapak dua anak tersebut sudah sejak puluhan tahun yang silam terjun menekuni budidaya koi. Siapa sangka, buah dari ketekunannya membudidayakan ikan hias tersebut, dirinya bisa membeli sebuah rumah sekaligus beberapa peta lahan persawahan yang kini dia sulap menjadi kolam pembenihan. Di rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha budidaya ikan koi yang terletak di Jalan Raya Penataran, Kecamatan Legok tersebut, terdapat belasan kolam tempat penampungan ikan koi siap jual. Sebelum dikirim kepada para konsumen, oleh Agus, ikan-ikan tersebut dikarantina terlebih dahulu di bak-bak atau akuarium tempat penampungan. Kecintaannya terhadap ikan koi berawal pada tahun 1997 silam. Tanpa sengaja, saat bertandang di rumah salah seorang kawannya di Desa Nglegok, dirinya melihat segerombolan ikan berwarna cantik menghiasi akuarium ruang tamu. Karena penasaran, Agus pun mencari tahu tentang jenis dan juga cara membudidayakan ikan koi tersebut. Awal usahanya, Agus hanya mampu menyewa lahan persawahan milik salah seorang kerabatnya seluas 200 meter persegi. Oleh Agus, lahan tersebut kemudian disulap menjadi sebuah kolam ikan. Karena terbentur modal, terpaksa untuk membeli 2 ekor ikan indukan, Agus menggadaikan BPKB sepeda motor kesayangannya. Benih pertama hasil pemijahan dari indukan tersebut oleh Agus ditebar di kolam tempat budidaya. Namun karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, ribuan benih ikan yang ditebar Agus mati semua. Kondisi tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk tetap terjun membudidayakan ikan hias tersebut. Belajar dari tiap kegagalannya membuat Agus semakin paham akan sifat dan kondisi ikan.
Bisnis budidaya ikan koi tersebut adalah merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Jika dikerjakan dengan benar, maka para peternak bisa mendapatkan keuntungan berlipat. Berkat kepiawaiannya membudidayakan ikan koi, saat ini ia sudah tidak diragukan lagi oleh konsumen. Berbagai jenis ikan koi hasil budidayanya sudah sering menjuarai berbagai kontes ikan koi tingkat nasional, seperti di Jawa, Bali, Kalimantan, dan Papua. Hal ini terbukti dari banyaknya trofi dan piala lomba yang menghiasi sebuah almari yang ada di sebuah sudut ruang tamu di rumahnya. Kalau untuk mendongkrak pemasaran, terutama kita harus sering promosi, terus kita sering melakukan pameran di luar, terus kita sering ikut lomba di luar. Tiap klub harus, kan banyak klub di Indonesia, harus mengaktifkan klubnya, mengadakan kontes, itu baru untuk mendongkrak pemasaran koi di Indonesia. Artinya koi bisa dibilang bisnis yang sangat menjanjikan Pak Agus. Itu menurut Pak Agus seperti apa? Ya, kalau menurut saya pribadi ya Mas, karena memang saya mulai 97 terkecimpung di koi, menurut saya bisnis koi ini sangat menjanjikan menurut saya, tapi menurut orang lain nggak tahu. Ini menurut saya pribadi begitu. Karena apa? Karena selama ini saya cuma menumpang hidup saya di koi. Bahkan bisa dibilang saya udah kontrak mati sama koi. Itu untuk keluarga saya juga hidup dari koi, untuk anak-anak hidup dari koi. Makanya itu menurut saya sangat menjanjikan kalau koi itu. Kalau kita fokus terjun di koi, iya, artinya memang benar-benar menjanjikan. Hasilnya juga bisa dinikmati. Iya. Jadi kalau koi ini mungkin saya sampai kapanpun tidak bisa meninggalkan Mas untuk bisnis koi. Untuk harga sendiri Pak Agus kalau harganya saya rasa kalau koi standar ya, tidak ada naik harga turun, nggak ada. Dari dulu ya saya rasa tetap begini saja harganya, nggak ada istilahnya naik turun harga, nggak ada. Jenis yang paling diminati pasaran untuk saat ini Pak Agus? Gusanke. Di Kecamatan Nglegok terdapat sedikitnya 3 desa penghasil ikan koi, yakni Kelurahan Nglegok, Desa Kemloko, dan Desa Penataran. Di desa tersebut sekitar 75% penduduknya sejak puluhan tahun yang lalu terjun menekuni budidaya ikan hias koi. Dan karena kualitas yang dihasilkan sangat bagus, membuat ikan koi dari Blitar sudah dikenal di seluruh Nusantara. Pembudidaya ikan hias koi berharap bisa memperbesar usaha. Usaha mereka bisa kian luas dan pemasaran hasil budidaya mereka kian luas pula. Mereka menyambut gembira jika ada bantuan modal untuk itu. Dengan tambahan modal, mereka bisa memperluas jangkauan pengiriman ikan koi hasil budidaya mereka. Selain itu, mereka menyambut baik jika pemerintah membangun sentra ikan hias di wilayah Kediri, Blitar, dan sekitarnya. Sentra-sentra itu bisa digunakan untuk menjajakan ikan hias dengan skala lebih besar. Selama ini, kawasan tempat tinggal mereka sendiri yang terbentuk menjadi sentra ikan hias.